Ini adalah sebuah kasus pada kehamilan kembar yang terjadi pada kembar identik monokorionik, monoamniotik, kembar monozigot. Namun permasalahan terlihat pada awal kehamilan 11 minggu ini, di mana janin yang pertama ini terlihat bengkak atau yang kita namakan hydrophysalis, dengan terlihat cairan memasuki sekujur tubuhnya bayi dan mengisi bagian rongga-rongga di kompartemen kulit dan bagian perut. Di sini kita bisa melihat bagian tengkuk yang sangat tebal atau kita namakan nuchal thickness, dengan terlihat bagian kulit yang melembung, hydrops. Perhatikan di sini adalah bagian kulit leher yang kita coba ukur. Bagian tengkuknya, nuchal thickness-nya sangat-sangat tebal, di mana batas normal adalah 2,5, ukurannya mencapai 2,9. Sementara janin yang kedua terlihat normal. Nah, di sini kita bisa melihat posisi dari kedua janin, di mana janin yang terdampak atau bermasalah terlihat lebih besar daripada janin yang normal, padahal keduanya memiliki ukuran yang sama karena keduanya membelah diri di saat yang bersamaan. Namun janin yang pertama terlihat lebih besar karena sejak awal dia sudah bengkak. Kecurigaan yang terjadi pada kasus ini dinamakan twin-to-twin transfusion. Artinya janin yang terdampak ini bersifat resipien atau penerima segala aliran darah, penerima nutrisi yang berlebihan. Sementara janin yang mendonorkan lebih kecil. Nah, di sini kita melihat gambaran kedua janin kembar identik, hanya mempunyai satu ruang dan satu ari-ari. Ini adalah kembar dengan resiko yang paling besar, di mana peluang terjadinya twin-to-twin transfusion syndrome ini sangat-sangat besar. Nah, terlihat gambaran janin yang pertama, janin yang bengkak, dengan janin yang kedua terlihat normal. Meskipun keduanya ini membelah diri pada usia yang bersamaan, namun kini terlihat bahwa janin yang pertama ini lebih besar, membengkak. Kondisi ini tidak bisa kita cegah kecuali dalam kondisi tertentu janin yang bermasalah ini berhenti berkembang. Maka dengan sendirinya kondisi twin-to-twin transfusion syndrome itu akan berakhir. Namun problem juga dimulai apabila janin yang bermasalah itu kemudian berhenti berkembang, maka karena ini adalah kehamilan monozigot, maka resiko terjadinya infeksi dalam kehamilan terhadap janin yang normal maka akan semakin besar. Peluang yang terjadi bisa mulai dari cerebral palsy, kondisi kehamilan yang bermasalah terhadap janin yang pertama yang normal, kedua yang normal juga bisa muncul di kemudian hari. Permasalahannya kita tidak mungkin untuk melakukan proses pemilihan di antara kedua janin ini karena keduanya akan saling berpengaruh, baik yang satu terus berkembang atau tidak. Kemungkinan kelainan, kondisi kelainan genetika bisa saja terjadi di mana janin yang menunjukkan proses
tengkuk yang tebal umumnya berhubungan dengan kelainan trisomi seperti Down syndrome. Permasalahannya apabila memang itu benar dan dari hasil genetika menunjukkan demikian, maka dengan sendirinya kedua janin ini akan terkena karena mereka adalah kembar identik. Sehingga orang tua perlu kita berikan informasi sejelasnya. Apabila kita melanjut untuk melakukan pemeriksaan genetik, maka jika memang itu terbukti, artinya kedua janin ini akan terdampak. Kemungkinan yang paling bisa dipikirkan adalah sebuah kondisi twin-to-twin transfusion syndrome, di mana sejak awal bayi ini sudah saling bersifat memompa sebagai donor dan satunya sebagai resipien. Atau kemungkinan terjadi adalah salah satu janin memiliki kelainan cacat fisik bawaan, bisa dari kelainan jantung ataupun kelainan ginjal dari organ yang lain, yang nanti akan kita lihat perkembangannya pada sekitar trimester kedua. Jadi di sini kita bisa melihat kehamilan kembar identik dengan janin yang sudah bengkak. Kembali kita lihat tampilan antara janin yang hidrops dengan janin yang normal. Terlihat gambaran janin yang normal lebih kecil daripada janin yang hidrops yang sudah bengkak. Inform consent perlu kita berikan dengan resiko bahwa kehamilan ini bisa berkembang dengan salah satu janin kemudian berhenti berkembang apabila sudah tidak bisa menerima donor dari janin satunya. Jadi satunya akan dipompa sampai membesar, bahkan bisa bengkak, dan satunya stuck, tidak mau berkembang lagi karena mengecil dan menciut. Jadi ini ada sebuah contoh kasus dari twin-to-twin transfusion syndrome yang terjadi pada kondisi awal kehamilan trimester pertama.